Oke, nama saya Aryo, saya 33 tahun ini. Usia pernikahan sekarang berarti menginjak ke 8 tahun. Insya Allah di bulan Desember 9 tahun ya? Iya. Iya, di Desember 9 tahun. Nama saya Mutia, usia saya sebentar lagi 33 tahun. Memang kita ada dua opsi sih waktu itu ya, antara klinik dokter Sander sama bocah gitu. Karena emang udah nyari-nyari yang nggak begitu jauh dari rumah. Terus ya udah, kendala itu di dokter Sander, akhirnya kita pindah. Hari itu juga langsung telepon call centernya bocah, langsung hari itu dokternya siapa. Memang kebetulan Udah pas bisa. banget dokter Cynthia hari itu gitu. Jadi rezeki banget. Udah akhirnya langsung dapet jam 1 kalau nggak salah, waktu itu langsung appointment jam 1. Iya, Gitu. benar-benar soalnya pas yang awal itu benar-benar disuruh pindah. Opsinya kemana nih? Biasanya cuma ngeliat tempatnya lebih bagus di mana, terus lebih dekat kemana, ya udah pindahnya akhirnya Bocah ya. ke bocah. Dan kebetulan pas banget itu jam 11 siang, terus kita disuruh pindah, dapetnya jam 1 langsung ketemu dokter Cynthia. Pas banget. Gitu ya, syukur alhamdulillah sih langsung ketemu sama dokter Cynthia. Ya, orangnya lumayan apa ya namanya, komunikatif, terus perhatian. Baik banget. Soalnya kita kan udah berapa kali Ketemu program, dokter ya. ketemu dokter untuk program. Sepengalaman kita sih, Yang paling ya yang paling ya, apa ya istilahnya itu, yang paling ngertiin bahasa ke bukan ilmiah kedokteran gitu ya. iya, bahasa ke apa sih, ke pasiennya. Bahasa ke pasien itu mungkin lebih dekat, lebih ke personal tuh ke dokter Cynthia. Karena sebelumnya itu kayak kita program kan bukan kayak operasi, bukan kayak apa ya, bukan kayak sakit luka gitu loh. Itu kan kayak, oh ya nih luka nih, lukanya nggak bisa hilang gitu kan, kayak bukan kayak yang kayak gitu kan. Ada banyak apa sih permasalahan, terus ada banyak sedih sukanya. Kadang-kadang tuh dokter suka oh ya udah, besok balik lagi ya, ini cuma sekedar gitu doang. Tapi kalau syukur banget ketemu dokter Sinta tuh orangnya komunikatif dan apa Ngasih ya, solusinya ya banyak gitu ya. iya, ngasih solusinya banyak. Dan ya itu sih, friendly banget orangnya juga sih. Kita beruntung juga sih ketemu sama dokter Cynthia. Gak ada kendala apa-apa ya. Jadi pas dari embrionya pun itu udah yang paling excellent ya kan? Iya, jadi kalau misalnya diceritain dari awal gitu, misalnya dari awal kita ke ke bocah itu mungkin apa sih, memang langsung dikondisikan, memang langsung IVF. Kalau dibilang ada kendalanya, sebenarnya kendalanya itu sudah dari sebelumnya itu udah coba kita eliminasi itu sebenarnya. Karena kan di awal itu di tahun berapa ya, tahun 2019. ya, di tahun 2019 itu kita sempat mau program juga, cuma waktu itu sempat kita pilihannya antara di Indonesia atau di Penang. Sebelumnya memang istri itu ada miom, jadi di tahun berapa itu miomnya masih kecil ya? 2016. Di 2016 itu miomnya masih kecil. Terus pas kita kemarin terakhir ke 2019 itu ternyata si miomnya semakin besar. Nah itu jadi optionnya waktu itu mau diangkat di sana atau kita pindah ke Indonesia. Jadi keputusannya kemarin, karena mungkin bakalan ribet ya, back to back Penang apa segala macam, dihitung kosnya ternyata sama kurang lebih. Ya udah kita pilih akhirnya diangkat si miomnya itu di Indonesia, waktu itu di Pelni gitu. Nah itu salah satu penyebab beberapa karena kita program tuh udah bukannya udah banyak banget, udah alternatif lah apa segala macam ya. Udah segala macam deh, kayak udah inseminasi juga sebelumnya udah pernah juga. Dan gagal dua kali ya. Dan 2 kali gagal juga itu inseminasi gitu. Terus ya udah akhirnya satu-satu deh ya, masalahnya coba dieliminasi gitu. Mulai dari si miomnya dulu, akhirnya 2019 itu miomnya diangkat. Setelah itu kan harus istirahat dulu tuh selama 6 bulan.
6 bulan nggak boleh program dan nggak boleh hamil karena bukaannya tuh kayak bukaan sesar gitu kan. Jadi ya udah habis dari situ baru deh memutuskan ya udah langsung. Pas sudah setahun Setahun operasi ya? ya. Iya, setahun operasi. Kan Juli 2019 operasi, terus akhirnya pas Agustus 2020 akhirnya mutusin langsung IVF. Oke. Gitu. Obat ya, vitamin dari dokter Vitamin. Tiara. Jadi pas awal kontrol itu hari itu juga kalau kebesokannya itu langsung suami saya kontrol jadwalin ke dokter Tiara untuk analisa sperma. Hari itu juga sebenarnya langsung cek sperma ya, cuma untuk ke dokter Tiaranya besokannya. Terus udah ternyata hasilnya udah ketahuan, langsung dikasih vitamin 2 minggu ya. Langsung dikasih obat vitamin sama dokter Tiara 2 minggu. Ya membaik sih gitu, cuma memang kita fokusnya emang langsung IVF gitu. Iya. Pada saat itu dikasih pilihan mau langsung IVF nggak? Iya, bisa mau. alami ya waktu itu sebenarnya ya. Cuma ya udahlah, Cuma emang udah niatnya niatannya dari awal memang mau IVF bayi ya. tabung gitu, IVF gitu. Yang kita rasain pada saat itu sih kayak sebenarnya nggak tahu, kalau saya sih biasa aja. Oh iya, spermanya kurang produktif atau misalnya jumlahnya kurang. Oh ya udah biasa aja, mungkin dengan minum obat dikasih treatment bisa beres gitu. Nah nggak tahu istri tuh perasaannya seperti apa ketika mengetahui bahwa tubanya itu sebelah kanan itu mati, tuh perasaan kamu gimana? Ya hancur lah ya, tuba sebelah kanan itu pas program yang keberapa ya, program yang kedua langsung HSG langsung tuba sebelah kanan non paten itu, dan si dokter tuh langsung pokoknya jalan satu-satunya adalah bayi tabung gitu. Yeah. Itu rasanya loh, emangnya kenapa ya gitu, emang nggak ada jalan lain selain bayi tabung pada saat itu gitu ya. Saat itu. Akhirnya kita pulang tuh kayaknya hancur aja, nangis kepikiran kenapa gitu, emang masalah banget ya. Sedangkan kalau ngelihat opinion yang lain dengan tuba dua-duanya non paten pun bisa hamil alami gitu tanpa bayi tabung gitu. Tapi kenapa dokter yang sebelumnya tuh langsung langsung statement pokoknya harus bayi tabung, nggak ada jalan lain dan itu hanya kuasa Tuhan. Oh itu rasanya. Itu langsung kita tinggal sih dokternya. Iya, kita langsung nggak ke situ lagi gitu. Itu obatnya pun nggak kita minum. Itu kayaknya rasa sakit hatinya, aduh kok dokter bukannya menyemangati gitu kan, kasih paling nggak omongannya enak lah gitu ya, kalimatnya ini kayaknya bikin ngedrop banget gitu. Udah akhirnya kita nggak pernah mau lagi rasanya ke rumah sakit ya. Iya, nggak pernah mau lagi ke rumah sakit dan kayak nggak mau ketemu lagi sama tuh dokter kalau bisa gitu. Karena kalau menurut kita omongan-omongan orang mungkin kita anggapnya tuh sebagai kayak ngeledek gitu ya maksudnya. Tapi kalau udah dokter dokter ngomong kayak gitu tuh jadinya jadi kayak pertanyaan, ini dokter sebenarnya kan dalam segi teknisnya mungkin dokternya lebih paham ya. Tapi kenapa ngomongnya kayak langsung statement ini kayak udah kayak ini udah akhir dunia ya, ini udah akhir dunia. Cuma satu-satunya solusi adalah kamu melakukan ini gitu. Padahal pada saat itu kita ngerasanya kita masih muda ya, masih muda kayaknya masih muda. Kayaknya belum kok sampai kayak gini banget gitu. Mungkin masih bisa cari alternatif lain. Nah, dari situlah tuh kita coba cari beberapa alternatif lain untuk si itunya. Kurang lebih kayak gitu sih. Ya untuk pejuang garis 2 di luar sana lebih semangat lagi, lebih nggak usah dengerin omongan-omongan yang aduh nyakitin hati ya. Sebagai wanita kita paham banget ya rasanya, kecewanya gitu ya. Dan untuk para suami, ya tolong pengertiannya, mungkin ditemani istrinya, kasih support itu udah paling penting. Perhatiannya, ya
cewek butuh perhatian banget nggak sih kalau pada saat promil gitu ya, butuh banget. Jadi tetap semangat sih, tetap semangat, berdoa, terus harus sabar karena sabar, ya ikhlas, ikhlas. harus ikhlas banget. Ya udah, itu aja sih, karena ya itu tadi bakal banyak kerikilnya di jalan, itu ya harus dijalanin ya. Iya, omongan orang itu, aduh, itu rasanya lebih baik sih selama promil mending nggak usah yang searching yang kayak gimana gitu ya, mending udah nggak usah deh gitu, karena itu berpengaruh banget sih kalau menurut aku ya. Kemarin itu ngejalaninnya kayak gitu ya, selama bed rest nggak pernah yang searching yang aneh-aneh, jadi tenang gitu, bener-bener tenang ya. Kalau ada pertanyaan yang bingung gitu ya langsung aja tanya ke dokternya, langsung lebih jelas gitu kan. Nggak yang katanya gitu, langsung aja tanya ke pakarnya langsung. Betul, itu ngaruh banget sih, sumpah ngaruh banget. Karena yang pertama itu langsung ya Google. Kalau hasil setelah tindakan VET itu efeknya apa sih apa yang terjadi gitu kan. Terus tanda-tanda kehamilan pertamanya gimana, itu tuh kan pasti ya searching kayak gitu. Cuma pas lagi yang VET kedua ini lebih bener-bener nikmatin nonton drakor, makan enak, paket, Gojek gitu kan, GoFood, apa segala macam gitu. Jadi bener-bener nikmatin banget masa-masa bed rest 2 minggu itu gitu. Dan jangan lupa ibadah gitu, ibadah, berdoa, itu udah paling penting gitu sih.